dan Ibu harus mengoptimalkan pembelajaran dengan sistem daring. Memang seperti yang kita diskusikan sebelumnya, ada beberapa hal masalah yang selalu kita munculkan dan harus kita carikan solusi. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut sehingga apa yang kita lakukan proses pembelajaran dengan siswa kita tidak mengalami kejenuhan dan kita lakukan pembelajaran daring itu dengan secara menyenangkan, secara terbuka, dan bisa dipahami, mudah dipahami, dan dapat dilakukan dengan cara yang terbaik. Di antaranya ada beberapa masalah itu. Yang pertama, yaitu tidak semua siswa yang aktif di dalam pembelajaran daring. Itu benar. Kenapa? Itulah dasarnya kemarin kita menyatakan silakan semua didata, semua siswa kita, bagaimana kondisi orang tua, kondisi tempat tinggal, dan yang lainnya. Seperti apa yang dikatakan Pak Kadis Kominfo tadi, bahwa semua daerah Kabupaten Pamekasan Hutan belum memiliki blogspot internet. Jadi ada kalanya kita harus melakukan perumusan-perumusan di mana anak kita ini bisa belajar daring bersama kita. Bila perlu kita lakukan survei, bila perlu kita arahkan di satu tempat yang sudah kita bangunkan areal-areal internet yang sudah dibangunkan Kominfo. Contohnya di seluruh kecamatan sudah, di beberapa sekolah, di SMP dan di SD yang sudah ada. Kita harus pahami dan kuasai itu sehingga kita bisa mengarahkan anak untuk menjadi pemecahan masalah nomor satu ini. Yang kedua, banyaknya siswa tidak mengumpulkan tugas yang diberikan guru. Nah, kalau kita bahas hal ini, memang hampir sekian persen siswa kita hampir tidak peduli dengan apa yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu guru. Kenapa? Mungkin dalam setiap proses pembelajaran dari yang kita lakukan, banyak siswa merasa dongkol, banyak siswa tidak merasa berkepentingan, orang tua apalagi tidak mempunyai dorongan-dorongan tersendiri kepada anak-anak kita sehingga mengakibatkan persoalan nomor 2 ini. Nah, semua hal tersebut kita harus lakukan inventarisasi untuk carikan salah satu nanti solusi jalan keluar untuk mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, banyak siswa yang seakan tidak peduli dengan tugas yang diberikan. Bahkan bisa mengakibatkan siswa cenderung akan putus sekolah. Nah, untuk mengatasi ini nanti kita lihat bagaimana cara kita untuk menangani hal-hal permasalahan ini. Yang keempat, tugas yang dikerjakan banyak yang sekedarnya. Artinya, kalau sudah kita komunikasikan dengan orang tua pun tidak memberikan perhatian khusus dalam hal membina dan membimbing siswa di rumah. Yang kelima, masih banyak guru belum menguasai ilmu dan teknologi digitalisasi. Nah, terkait ini, sudah beberapa solusi kita berikan program sejak tahun kemarin. Kita sudah melakukan inventarisasi permasalahan tenaga guru, sehingga secara bersamaan waktu kita telah melakukan berbagai pembekalan, termasuk tahun kemarin, kita sudah lakukan pelatihan pembuatan satu model pembelajaran daring, dan satu paket dengan materi-materi pembelajaran daring. Mudah-mudahan hal itu dapat bisa membantu, dan itu merupakan sampel dan contoh yang bisa dikembangkan Bapak dan Ibu guru. Kalau Bapak dan Ibu guru tidak mengembangkan, berarti metodologi itu atau model itu akan menjadi membosankan. Karena era digitalisasi sekarang sangat cepat perkembangannya yang bisa mengakibatkan perhatian anak-anak didik kita kepada hal-hal yang tertarik di dalam teknologi. Beberapa solusi ini telah kita lakukan untuk mencapai tujuan dari Bapak dan Ibu. Bahkan kemarin-kemarin kita sudah menyatakan bahwa kurikulum itu perlu disesuaikan dengan metode pelaksanaan dengan daring, tidak sama halnya tentunya dengan pembelajaran di kelas. Itu harus disesuaikan Bapak dan Ibu. Makanya harus ada manajemen kurikulum yang harus kita lakukan,
sehingga pembelajaran daring yang kita lakukan bisa menarik dan cepat dan mudah dikuasai oleh anak dengan situasi medan pada ruang terbuka atau ruang tertutup dan yang lain sebagainya, tapi tidak luput dengan SOP kesehatan. Untuk itu Bapak dan Ibu sudah banyak solusi yang kita berikan. Mudah-mudahan hal tersebut bisa mendapatkan satu perbaikan dalam model pembelajaran daring yang kita lakukan. Jadi sebagai jawaban untuk beberapa permasalahan yang sudah kita alami selama ini, yang perlu kami tegaskan kepada saudara Bapak Ibu guru, yang pertama sekali lakukanlah komunikasi bersama dengan orang tua dan siswa dalam hal penyesuaian kondisi daerah masing-masing siswa dan termasuk dengan kondisi sarana prasarana siswa yang dimiliki di daerah, sehingga pembelajaran daring yang kita lakukan bisa optimal. Contoh, seorang siswa kita belum tentu bisa memiliki suatu perangkat internet, apakah itu handphone, apakah itu laptop, dan lain sebagainya. Belum lagi blogspot atau yang dinamakan signal internetnya ada di daerah itu atau enggak. Nah, hal ini perlu kita data. Kenapa? Dalam berkomunikasi kepada siswa yang seperti ini, kita berikanlah penjelasan, pemahaman. Jangan dipaksakan dia harus berada di daerahnya itu atau di rumah. Karena di rumah tinggal ada sinyal, dan dia juga tidak mempunyai perangkat internet, sehingga dia tidak mau tahu dan dia tidak akan mengikuti pembelajaran yang dari Bapak dan Ibu. Nah, sebaiknya hal yang seperti ini diberikan saran. Bergabung dengan rekan memang yang sudah memiliki, kita ikut menghimbau kepada rekannya siswa yang memang mempunyai internet, mempunyai perangkat, untuk dapat bekerja sama, belajar bersama di suatu tempat atau yang ada blogspot area internetnya. Hal inilah yang kita lakukan sesuai dengan informasi dari Kominfo tadi. Memang masih banyak daerah kita yang belum ada blogspot areanya, tetapi untuk itulah kita lakukan pendataan. Jangan mau capek kalau kita ingin berhasil dalam proses pelaksanaan pembelajaran daring. Jadi itu perlunya kita melakukan informasi kepada anak didik, termasuk kepada orang tua. Orang tua juga perlu diberikan pemahaman, sehingga anak-anak kita yang selama ini memang kurang efektif dalam pembelajaran daring bisa ditingkatkan. Yang kedua, diberikan penjelasan sepenuhnya tentang tujuan agar informasi yang diberikan mudah dipahami sesuai konten dan maksud tujuan pembelajaran. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran daring, supaya terarah, diberikan dulu penjelasan informasi kepada anak, supaya si anak bisa mempersiapkan diri sebelum kita melakukan pembelajaran daring. Yang ketiga, pemberian layanan kepada siswa dalam berkomunikasi sesuai kompetensi. Jangan kita memaksakan kompetensi A, sementara belum dia menguasai kompetensi yang lain. Jadi itulah pentingnya kita melakukan pendataan dan pemberian informasi kepada anak, sehingga pembelajaran dan penugasan yang kita berikan memang cukup menarik untuk kepada anak. Sehingga besok dan minggu depan dia akan bersemangat dan mencari informasi dari Bapak dan Ibu guru. Kalau boleh kami sarankan, setiap hari Ibu minimalnya sesuai dengan pesan pimpinan kita, minimal setiap hari Ibu, Bapak, guru harus bisa berkomunikasi dengan siswa 2 atau 3 kali. Menanyakan misalnya, apakah saudara sehat? Atau bagaimana, apa kabarnya? Itu perlu kita lakukan untuk memberikan dorongan kepada anak bahwa si anak memang benar-benar kita perhatikan. Makanya setiap pembelajaran yang kita berikan, dia juga akan cepat menangkap dan cepat antusias untuk memberikan jawaban dan respon. Kemudian pembatasan layanan komunikasi yang sudah dijelaskan Ibu Kartika tadi, itu perlu kita terapkan, sehingga akses internet yang dimiliki anak tidak memang menjadi mengundang kericuan di dalam pemanfaatan digitalisasi. Kemudian memberikan bimbingan atau penyuluhan pembelajaran beretika di dalam berkomunikasi. Itu seperti yang sudah dijelaskan Kadis Kominfo tadi,
perlu kita ulang-ulang sehingga si anak tidak terjebak dengan informasi publik di dalam menggunakan digitalisasi. Kita paham dan kita tahu bahwa teknologi informasi yang sekarang memang karena begitu mudah untuk diakses dan mudah diupload, sangat tidak disadari terkadang dalam hal memberikan informasi itu sadar atau tidak sadar sudah menyinggung perasaan orang dan bahkan membuat orang tidak senang dan yang lainnya sebagainya. Untuk itu tadi sudah dihimbau Kadiskominfo kepada Bapak dan Ibu guru, tolonglah dipahami dan diberikan pemahaman kepada siswa sehingga dalam memanfaatkan digitalisasi dalam proses pembelajaran daring bisa kita optimalisasi kepada anak, karena kita belum tahu sampai batas kapan ini kita belajar berdasarkan sesuai dengan kondisi penyebaran pandemi COVID ini. Karena yang terakhir kita pedomani surat edarannya Pak Bupati menyatakan bahwa kondisi sekolah sampai tanggal 22 masih kondisi ditutup, dan setelah itu nanti akan kita lakukan lagi evaluasi bersama dengan tim gugus apakah sekolah boleh dibuka dengan sistem, tentunya ada ketentuan-ketentuan yang dilakukan dalam rangka penanganan penyebaran COVID. Jadi kita belum tahu jelas Bapak dan Ibu, mohon perhatiannya agar sama-sama kita bisa menghindari dan tetap menggunakan SOP kesehatan di dalam melaksanakan aktivitas di tengah masyarakat, apakah itu dalam ibadah, adat istiadat daerah dan desa, kita menjadi punya peran penting di dalam setiap kegiatan masyarakat di wilayah kita masing-masing. Inilah harapan kami kepada Bapak dan Ibu, beberapa hal yang kurang jelas dapat kami jelaskan pada kesempatan lain, dan mohon perhatiannya agar setiap sesi hal yang kita lakukan dalam webinar ini menjadi perhatian kita khusus untuk mendapatkan semacam keterampilan yang harus kita miliki dalam melakukan proses pendidikan. Barangkali ini yang bisa saya berikan sedikit banyaknya kepada saudara Bapak dan Ibu guru, dan terima kasih atas penyegaran yang diberikan oleh Pak Eko dengan Ibu Kartika melalui moderator Ibu Kartika Sari ya, Kartika Sari. Saya kira ini dulu yang bisa saya berikan. Mohon maaf kalau waktunya agak sangat sedikit terbatas. Nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti di-save langsung aja ke WA saya Bapak dan Ibu, karena semua guru saya mempunyai nomor WA saya. Dan sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Kartika Sari. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Joni atas informasi-informasi yang disampaikan. Ya, mari Bapak Ibu guru di daerah Humbang Hasundutan, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan nanti langsung ke nomor WA-nya Bapak Joni katanya. Karena Bapak Joni tidak bisa berlama-lama karena ada tugas lain yang harus beliau sampaikan. Tapi di sini tadi disampaikan memang banyak sekali masalah yang ada di dalam dalam rangka pembelajaran secara digital ini. Memang tidak semua siswa terhubung dan mempunyai fasilitas. Kemudian bisa saja juga karena penyampaian yang tidak menarik, banyak siswa yang tidak peduli. Tolong dulu Sarang Sianto atau Pak Analog bisa menggantikan saya di sini. Ya, kemudian ada lagi tadi Bapak sudah sampaikan bahwa mungkin tugasnya juga kurang dipahami oleh siswa dan juga mungkin bisa saja karena gurunya kurang memahami atau kurang menguasai media digital yang akan digunakan. Nah, untuk menghadapi kondisi ini memang sudah banyak yang dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan. Di antaranya juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak sekolah, dengan pihak orang tua, dan orang tua pun sebaiknya mengkomunikasikan hal-hal tersebut kepada pihak-pihak terkait gitu. Jadi informasinya sampai kepada orang tua juga kepada siswanya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak Joni atas masukan-masukannya. Mohon maaf nanti kalau ada banyak WA masuk yang ke WA Bapak, jadi nanti Bapak Ibu guru dan teman-teman silakan langsung ke Bapak untuk bertanya. Nggak apa-apa, Bu. Terima kasih. Kami udah biasa berhubungan dengan WA. Terima kasih. Ya, terima kasih atas
jalur private-nya nih Pak, agar tetap menjadi semangat ya dan maju di Humbang Hasundutan. Ya, baik. Teman-teman, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tapi saya ingin mengingatkan, ayo teman-teman, nyalakan kameranya. Karena nanti akan diundang, ada beberapa nama nih di tangan saya, sudah ada beberapa nama yang akan kami sebutkan. Tolong dinyalakan kameranya dan bersiap-siap untuk menyalakan mikrofonnya, dan nanti bisa bertanya langsung kepada narasumbernya. Dan nanti di sesi ini ada hadiah voucher yang akan diberikan oleh panitia kepada 10 penanya yang beruntung. Jadi silakan mengajukan pertanyaannya. Nah, sekarang saya akan mengundang penanya pertama dulu yang akan bertanya kepada Bapak Eko Pamuji, yaitu Ibu Rolasma. Selamat siang, Ibu Rolas. Ada? Selamat siang, Ibu. Ibu atau Bapak, mohon maaf. Ya, Ibu Rolasma Mahule. Ada? Tidak ada nampaknya ya. Baik, mungkin kalau tidak ada atau mungkin tidak mendengar, bisa ke penanya kedua, yaitu Windawati Barus. Silakan Ibu Windawati Barus. Halo, selamat siang. Ada nih nampaknya. Ibu Windawati. Ya, Ibu Windawati, silakan. Baik, makasih. Silakan Ibu langsung bertanya kepada Bapak Eko. Eko Pamuji, terima kasih untuk saya maunya. Bagaimana cara guru membangun moralitas di kalangan siswa? Bagaimana membangun moralitas dengan siswa? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, Bapak Eko bisa mendengar Bapak? Iya, agak terputus-putus tapi tadi ya, enggak apa-apa. Saya bisa menangkap apa yang dimaksud Ibu